Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Juni Gumilang dengan NPM 2478-2024 dari kelas TR 2A. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on lagi yang ada di NetAkad di IoT Digital Transformation, yang dimana di sini kita akan mengeksplor dataset. Explore. Di sini di lab 3.1.5 ada explore a large dataset. Objektifnya exploring a sample dataset to view object data. Oh, jadi kita akan melihat sebuah big data. Nah, di sini yang instruksinya di part satu dia free. Di sini ada link dari United States Department of Agriculture Static Service Database. Nah, itu sebuah kayak link gitu ya. Yang saya baca itu kayak sebuah web yang kita bisa ngelihat database. Nah, di sini di sini kita klik here dulu kita buat akses. Masih bisa web linknya. Iya, ternyata masih bisa. Oh, ini kayak ini sebuah web yang kita bisa ngeliat semua database, semua data. Nah, habis itu kita klik the arrow to access the quick stats tool. Oke, ini quick stats. Oh, visit the quick stats tool ini. Kita kesini dulu. Habis itu habis aduh, ngelag. Sabar. Apa nih? Kos. Habis quick stats tool, habis itu udah masuk quick stats and habis itu kita quick stats di sini. Nah, kita tuh yang pertama, how many record are currently in database. Berarti berapa banyak yang merecord database currently itu apa? Coba. Saya bahasa Inggris agak kurang, Pak. Maaf ya. Kita translate currently itu kayak sekarang nggak sih? Currently. Sekarang, oh, how. Berarti bagaimana? Berapa banyak orang yang merecord database sekarang ini? Jadi kita di sini Snow. Oh, ada banyak ternyata di top right hand berarti tas kanan ya. Di sini ada 56 juta yang merecord ternyata. Oke, di sini kita jawab aja. Nah, ada 56 juta. Yang kedua, kita disuruh memilih kategori. Di sini from the kategori select program census. Programnya sensus. Oke, udah. Habis itu di sektor, kita akan melihat di sektor animal dan produk. Animal dan produk di sektornya. Habis itu grupnya poultry. Poultry itu apa ya? Coba lihat dulu. Poultry. Poultry. Ini sekalian kita belajar vocabs. Oh, poultry itu ternyata ternak unggas. Di sini lihat sensus animalnya, grupnya itu poultry atau ternak unggas. Terus komoditinya ducks atau bebek. Grupnya mana nih? Grup poultry. Oh, ini poultry. Habis itu komoditinya kita akan lihat ducks, bebek. Nah, habis itu eh, kategorinya inventory. Inventory. Habis itu data itemnya ducks dan inventory. Nah, domainnya total area. Domain tuh area. Berarti semuanya. Total semua yang ada itu. Geographic levelnya state. State tuh apa? State tuh area nggak sih? State. Oh, negara. State negara. Negaranya. Oh, kita di sini disuruh melihat program sensus dari animal dan produk. Ini grupnya sendiri itu dari poultry atau ternak unggas dan komoditinya itu bebek. Kategori bebek ya bebek, kategorinya inventory, data itemnya DAX dan bebek dan inventory itu kayak tuh domainnya itu total semuanya, geographic levelnya sebuah negara, negaranya yaitu Alaska. Nah,
Habis itu klik get data, Alaska. Di sini kita disuruh cari Alaska di tahun 2012. Select dulu year-nya 2012. Ada nggak? Nah ini. Itu kita get data. Oke. Oh nih. Pada program sensus tahun 2012, period end of Desember, dari Januari sampai Desember, status geonya itu negara di Alaska. Data dari DAX and Inventory totalnya tuh ada 2026. Value-nya ada 2026. What's the inventory? Ya kan? Datanya ada 2026. Terus select the back button to step to Hawaii. Oh, kita habis itu cari, ini kan negara Alaska. Sekarang kita akan cari di negara Hawaii. Tahunnya sama 2012, ada berapa sih kalau di Hawaii ini? Cari Hawaii tahun 2012. Kita get data lagi. Oh, di Hawaii ada banyak ya, ada 1027 totalnya ternak unggas yang ada di Hawaii. If you on the record like Howard database, hmm, if you on, coba kita translate. Jika Anda memiliki perusahaan yang membutuhkan bebek, bagaimana basis data ini akan bermanfaat bagi perusahaan tersebut? Menurut bagaimana ya? Coba kita lihat. Eh, if you on the company record the Howard database to use the company, what? Hal? Kalau menurut kamu, ya ini yang 3.1.5. Jika Anda memiliki perusahaan yang membutuhkan bebek, bagaimana basis data ini bermanfaat bagi perusahaan tersebut? Bermanfaat buat database, buat tahu nggak sih? Ini kan nih kita ada di web yang database nih, USDA ini buat mengetahui jumlah dari ternak unggas yang ada di seluruh Amerika. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, menurut kamu, if kalau kamu punya perusahaan yang membutuhkan bebek, bagaimana basis data ini akan bermanfaat bagi perusahaan tersebut? Berarti basis data ini buat perusahaan tersebut tuh bermanfaat buat ini nggak sih, kalau misalnya pertumbuhan itu menyimpan, misalnya tahun pertama kayak menyimpan, bikin grafiknya. Oh, jadi buat menganalisis juga ya, bermanfaat bagi perusahaan perusahaan buat menganalisis tumbuhan dan kembangan lah dari perusahaan kita. Oke, jadi ini adalah jawaban saya. Jadi misalnya saya mempunyai perusahaan bebek, apakah database ini penting? Jadi penting sekali. Jadi dia pentingnya itu buat perusahaan itu, dia bisa menganalisis pertumbuhan dan perkembangan dari perusahaan. Jadi misalnya perkembangan kita tuh apakah menurun grafiknya, apakah akan naik. Oke, jadi itu saja hands on dari live session 3, dari Netakat 3.1.5 tentang explore large dataset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.